Kelompok 6 PAK akan mempresentasikan tentang ketekunan orang-orang percaya sejati. Nama saya Tesalonika Purba. Nama saya Maria Magdalena Tauro. Dan teman saya Putri Anugrah. Pertama kita akan membahas dari konsep tentang ketekunan sendiri. Nah, doktrin ketekunan orang-orang percaya sejati adalah mereka yang memiliki iman yang sejati tentunya. Tidak akan kehilangan iman itu secara total atau pada akhirnya. Nah, kita perlu mengetahui teman-teman ketika kita mempelajari, ketika kita mau mengetahui tentang doktrin ketekunan ini, bukan berarti setiap orang yang datang ke gereja atau setiap orang yang menjadi jemaat tetap di gereja itu tidak akan kehilangan iman mereka, atau orang-orang yang melakukan tindakan iman mereka di depan banyak orang atau di depan publik tidak akan meninggalkan iman mereka. Ataupun kita tidak juga bisa mengatakan bahwa doktrin ini mengatakan orang-orang yang telah dimasukkan di dalam covenant anugerah, mereka akan terjamin secara kekal dalam iman mereka gitu. Tetapi di dalam Alkitab kita bisa melihat kan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang memang mereka adalah masuk di dalam covenant anugerah, tetapi mereka melanggar dari covenant itu sendiri, seperti itu. Selanjutnya, lalu ada timbul pertanyaan, dapatkah seseorang yang memiliki iman sejati kehilangan iman itu? Jawabannya tidak. Nah, kita percaya bahwa Allah tidak akan pernah mengizinkan mereka yang telah dikaruniai iman sejati olehnya untuk meninggalkan iman. Dan ini kembali lagi ke konsep awal bahwa kita yang telah diberikan iman oleh Allah tidak akan kehilangan iman kita secara total atau pada akhirnya. Nah, di konsep ini kita perlu menekankan bahwa ketika kita bisa dapat bertekun di dalam iman kita itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Allah lah yang memberikan kasih karunia yang tidak berubah dalam kehidupan kita, seperti itu. Nah, ini doktrin ketekunan menurut iman Westminster. Mereka yang telah diterima Allah di dalam anaknya, yang dipanggil secara efektif dan dikuduskan oleh rohnya, tidak akan bisa secara keseluruhan atau pada akhirnya terjatuh dari kondisi anugerah. Sebaliknya, secara pasti akan bertekun di dalamnya sampai pada akhirnya dan diselamatkan secara kekal. Ini tiga konsep ini tuh saling berhubungan kembali lagi. Jadi orang-orang yang telah dipilih Allah untuk menerima iman yang sejati, mereka tidak akan meninggalkan iman itu secara total atau pada akhirnya gitu di dalam covenant anugerah. Nah, kita juga bisa melihat contohnya bahwa orang-orang yang telah diberikan iman sejati oleh Allah ini tidak akan pernah kehilangan imannya secara total di dalam anugerah gitu. Walaupun mereka seringkali kita bisa lihat mereka meninggalkan iman, tetapi keselamatan itu tidak akan hilang secara total, karena keselamatan maksudnya terjadi bukan karena dari pihak kita kan, karena kita tahu bahwa keselamatan itu diberikan dari Allah. Dan di sini juga ada memberikan contoh bahwa ketika kita meninggal, orang-orang yang diberikan iman sejati, ketika kita meninggal, kita tidak perlu takut dengan keadaan yang tidak diselamatkan gitu. Mengerti teman-teman? Ya, seperti itu. Ya. Nah, tetapi Allah telah memilih kita melalui Kristus sebelum dunia dijadikan. Jadi orang-orang yang telah diberikan iman sejati itu telah dipilih Allah melalui Kristus sebelum dunia dijadikan. Itu tuh terdapat di Efesus 1 ayat 4 dan menjadi serupa dengan anaknya, terdapat di Roma 8 ayat 29. Nanti teman-teman bisa baca di rumah masing-masing. Nah, apakah kita akan menyebutkan ketekunan orang-orang percaya, atau lebih baik kita menyebutkan hal ini dengan ketekunan kaum pilihan? Nah, di dalam Canon of Doctrine ini menjawab tentang hal ini. Kalau kita melihat dari sisi Allah, berarti kita memikirkan sebagai pemeliharaan Allah terhadap orang-orang yang dipilihnya untuk keselamatan itu. Kalau kita melihat dari sisi Allah, tapi ketika kita melihat dari sisi manusia, kita memikirkan sebagai deskripsi atau fakta yang kita telah dipilih itu kita bertahan di dalam iman kita gitu. Jadi ada dua pandangan ketika kita melihat ini di dalam sisi Allah, baik itu sisi manusia sendiri. Seperti itu. Nah, kita masuk di dalam dasar Alkitabiah bagi doktrin ini. Tuh. Jadi yang pertama kita melihat dari kitab-kitab Injil. Tolong dibuka Lukas 22 ayat 31 sampai 32 dan dibacakan. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Firman Tuhan berbunyi demikian, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampil kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu.
Nah, di sini tuh kalau teman-teman nanti mempelajari bahwa Yesus tuh ingin memberitahukan ke Petrus bahwa si iblis ini telah meminta dan menerima izin dari Bapa untuk mencobai si Petrus ini gitu. Ya kan, untuk menempatkan murid ini di bawah cobaan. Nah, tujuan iblis ini sendiri itu untuk mencobai Petrus dan murid-muridnya itu untuk memecah belah kelompok. Terus juga untuk mengikis kesetiaan mereka kepada Kristus dan menjadikan karya keselamatan juru selamat itu menjadi hal yang sia-sia, kayak gitu, menjadi sia-sia. Tetapi setelah Yesus memberitahukan kepada Petrus bahwa si iblis telah meminta dan dapat menerima bahwa dia bisa memberi cobaan kepada murid-muridnya. Setelah itu Yesus juga berdoa kepada Bapa agar si Petrus ini tidak gugur dalam imannya, seperti itu. Nah, kata gugur ini dalam bahasa Yunani nanti adalah eklipo yang artinya berakhir, sedangkan Inggris itu eclipse yang artinya pudar. Nah, ini berhubungan dengan Ibrani 7 ayat 25. Nanti teman-teman juga bisa baca. Jadi tentang dasar Alkitab ini kita akan membahas mengulik tentang di dalam ayat-ayat Alkitab seperti itu. Yang kedua itu Yohanes 5 ayat 24. Bisa tolong dibaca Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, Yesus mengajarkan setiap orang yang mendengarkan perkataannya dan mempercayai Dia, maka tidak akan dihukum karena dosa, melainkan secara permanen telah berpindah dari maut ke dalam hidup. Jadi tindakan ini ya digambarkan ini, yang permanen yang telah berpindah dari maut ke dalam hidup. Ketika kita mendengarkan perkataan dan mempercayai Dia, secara permanen kita telah berpindah dari maut dan ke dalam hidup, seperti itu. Nah, lalu bagaimana seseorang yang sekarang memiliki hidup kekal itu, lalu kemudian kehilangan kehidupannya? Jadi di sini Yesus bilang bahwa orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Jadi dia mengatakan baik orang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Mungkin dia mati secara fisik tapi tidak mati secara rohani atau secara kekal, seperti itu. Yohanes 6 ayat 39. Yohanes 6 ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Ya, di sini Yesus menyebutkan umatnya sebagai mereka ya, umat yang telah dipilih diberikan iman sejati ini telah diberikan oleh Bapa. Yesus telah memberikan hidup yang kekal di dalam Yohanes 17 ayat 2. Nah, keselamatan kekal ini kita bisa melihat yang bersumber daripada Yesus itu terdapat di Ibrani 5 ayat 9. Nah, selanjutnya di Yohanes 10 ayat 27 sampai 28, kita tolong teman-teman. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nah, di sini murid-murid itu mereka yang telah diberikan Bapa kepada Yesus, itu orang-orang yang percaya dalam imannya sejati itu disebut sebagai domba-dombanya. Seperti kita tahu kan di ayat itu menyebutkan bahwa ketika domba-domba itu akan hanya mendengar suara gembalanya. Sama seperti kita seharusnya kita yang diberikan iman sejati, kita harusnya hanya mendengar kepada gembala kita, yaitu Yesus Kristus gitu. Tidak mendengarkan suara-suara lain yang sebenarnya tidak jelas asalnya dan tidak benar gitu. Yesus memberikan kehidupan yang kekal pastinya, yang seperti tadi saya sudah jelaskan, dan kehidupan yang tidak akan pernah berakhir gitu, sampai hari dimana sampai hari dimana Yesus akan datang kedua kalinya. Dan di ayat 28 menjelaskan bahwa orang percaya itu tidak bergantung pada pegangan mereka kepada Kristus, melainkan tergantung pegangannya Kristus kepada diri mereka. Teman-teman kalau misalnya perhatikan ayat ini, kita nggak bisa bilang kalau misalnya kitalah yang berpegang pada Kristus gitu. Kayak gini, kalau misalnya kita yang berpegang pada Kristus, ada saatnya di mana kita bisa melepaskan kan pegangan itu kan. Tetapi di sini konsep ini menjelaskan bahwa Kristus lah yang memegang kita, seberapa usaha pun kita untuk mencoba melepaskan tangan kita dari genggamannya, jadi tidak akan bisa. Seperti itu yang perumpamannya seperti tangan ini gitu. Kita mencoba kita bisa melepaskan, tapi bukan itulah konsepnya. Tetapi Kristus lah yang memegang kita supaya kita tidak terjatuh seperti itu. Nah, ini seperti kaum Arminian mengatakan bahwa orang-orang percaya sendiri masih dapat melepaskan pegangan mereka kepada Yesus dan menjadi terang. Itu seperti yang saya bilang bahwa mereka menganggapnya ketika orang-orang Kristen orang-orang yang percaya dan diberikan iman sejati ini, mereka lah yang memegang tangannya Kristus, bukan Kristus lah yang memegang. Tapi konsep ini kita bisa nyatakan salah bahwa Kristus lah yang memegang kita agar kita tidak terhilang, seperti itu.
ayat dari surat-surat kiriman. Saya minta tolong kepada Wulan untuk baca Roma 8 ayat 29 sampai 30. Roma 8 ayat 29 sampai 30, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi di sini si Paulus ini ingin menekankan dan ingin memberitahukan tentang bagaimana sih pada mulanya itu sebenarnya Allah itu udah memilih siapa yang menjadi serupa dengan Yesus gitu. Terus di sini Paulus memberikan tempat bahwa orang-orang yang telah dipanggil secara efektif masih dapat. Di sini ada pertanyaan tentang apakah Paulus memberikan tempat bagi bahwa orang-orang yang telah dipanggil secara efektif masih dapat kehilangan keselamatan. Jawabannya itu adalah tidak, karena di dalam ajaran-ajarannya Paulus ini menekankan, apalagi di dalam ayat 28 sampai 29 tentang ketekunannya orang-orang yang percaya. Maka tidak akan pernah ada keselamatan yang hilang bagi orang yang sudah mendapatkan tentang panggilan efektif ini. Lalu ada timbul pertanyaan, siapakah yang tahu apa yang akan terjadi besok? Percobaan apa yang membuat kita jatuh dan percobaan apa yang membuat kita goyah akan landasan kita. Lalu di slide kedua, ini tentang ayat kiriman yang di dalam 1 Korintus 1 ayat 8 sampai 9. Saya bisa minta Kak Indri buat bacakan. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Jadi di sini Paulus ingin memberikan keyakinan bahwa mereka itu akan terus dijaga oleh Allah sedemikian rupa sehingga mereka tidak cacat sampai hari penghakimannya mereka. Jadi ini juga sama penekanannya sama yang di ayat pertama tadi, bahwa sebenarnya keselamatan itu pada saat sudah mendapatkan panggilan efektif itu sendiri tidak ada keselamatan yang menjadi hilang. Terus di dalam Efesus 4 ayat 30 saya minta buat saudara. Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatannya. Di sini ini menekankan tentang bagaimana si roh kudus ini gitu. Jadi di sini ditekankan kita nggak boleh untuk membuat suatu luka bagi si roh ini. Kenapa? Karena pada saat ada tindakan kita untuk melukai roh ini, maka itu akan menjadi suatu celah. Dimana bila roh ini akan, karena roh inilah yang akan memateraikan kita di dalam hari penebusan itu sendiri. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 22 dan Efesus 1 ayat 13 sampai 14 ini adalah contoh-contohnya. Dan Roh Kudus, dan di sini ada penekanan bahwa Roh Kudus adalah tanda orang percaya adalah milik Allah hingga hari penebusan. Jadi semasa kita masih ada sampai sekarang, bila kita adalah orang percaya yang mempunyai panggilan efektif itu sendiri, maka kita akan selalu dinaungi oleh Roh Kudus itu sendiri sampai akhirnya kita akan ditebus nantinya. Mereka dimateraikan. Allah akan memimpin mereka kembali kepada pertobatan dan pembaruan hidup. Jadi nggak ada kemungkinan kalau mereka itu menjadi berbalik kepada Allah, menjadi menyimpang dari Allah. Tetapi di sini Roh Kuduslah yang memimpin mereka dan membantu mereka untuk selalu dalam koridornya Allah itu sendiri. Terus di dalam Filipi 1 ayat 4 saya minta buat teman Janet. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Jadi di sini tentang ketekunan bagaimana pekerjaan yang baik. Jadi terus di sini adalah persekutuan orang Filipi dalam pemberitahuan Injil. Tetapi pekerjaan yang baik ini telah dimulai oleh Allah sendiri. Jadi Allah yang mengerjakan sesuatu itu nggak setengah-setengah gitu. Jadi pada saat mereka tekun, Allah yang bekerja di dalam mereka, yaitu di dalam Roh Kudus itu sendiri gitu. Terus di dalam 2 Timotius 4 ayat 18 saya minta saudara Fidel. 2 Timotius 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Oke, disinilah
di sini dapat kita lihat bagaimana dia itu menekunkan dirinya itu dalam keimanannya itu sendiri, bahwa dia itu percaya bahwa dia itu bersama-sama dengan Allah nanti di surga. Di mana sini Paulus ingin mengungkapkan tentang keyakinannya bahwa yang akan menjaganya tetap selamat sampai saat pernyataan kerajaan surgawi yang mulai bukanlah manusia tetapi Allah itu sendiri gitu. Terus di dalam Ibrani 7 ayat 23 sampai 24 saya minta buat saudara. Ibrani 7 ayat 23 sampai 24. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Di sini ditekankan tentang Kristus menyelamatkan dengan sempurna, di mana pada saat Kristus mampu menyelamatkan orang percaya sejati untuk selama-lamanya karena dia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi pada saat mereka itu menjadi orang yang di mana surat-surat kiriman ini dijelaskan tentang iman mereka itu yang menjadikan kalau Kristus itu dapat memampukan mereka untuk menjadi pengantar mereka di dalam hari penebusan itu sendiri. Terus di mana di sini ada pertanyaan tentang apakah yang tercakup dalam perantaraan Yesus, di mana Kristus ini memohon kepada Bapa agar dosa-dosa umatnya diampuni. Itu terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, dan dia juga bersyafaat agar perbuatan umatnya dapat diterima oleh Bapa. Itu di dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Teman-teman bisa bacanya di rumah. Lalu di sini ditekankan tentang dia adalah iman agung kita yang sempurna, maka dia benar-benar melakukannya. Dan terakhir itu tentang 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Saya minta teman-teman buat ada yang baca. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Jadi ini tentang deskripsi bagaimana jaminan kekal itu terjadi bagi orang-orang yang percaya gitu. Jadi di sini kata pentingnya itu karena imannya mereka, di mana menunjukkan jaminan ini adalah milik kita hanya karena kita terus berpegang padanya. Doktrin ketekunan menyebabkan rasa puas diri dan kelonggaran moral. Yang pertama, Alkitab secara konstan memperingati kita untuk melawan sikap puas diri. Itu kalian bisa baca teman-teman di 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Yang kedua, Alkitab mengajarkan bahwa Allah memelihara kita, manusia, tidak terpisah dari kesiagaan, doa, dan iman yang bertekun. Yang ketiga, sekali selamat tetap selamat. Ini diulangi lagi dari teman saya yang sebelumnya presentasi. Dikasih tahu bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang, dan di sini ditekankan lagi bahwa sekali selamat tetap selamat. Bukanlah cara yang tepat untuk mengungkapkan doktrin ketekunan ini. Tidak peduli bagaimana cara hidup kita, ini merupakan ide yang bertentangan dengan Alkitab. Nah, dengan tema yang di atas, doktrin ketekunan menyebabkan rasa puas diri dan kelonggaran moral. Ini mengakibatkan manusia merasa dirinya itu puas, sedangkan dari poin-poin di sini kita diajarkan bahwa ketika kita memiliki rasa kepuasan diri kita sendiri, kita harus sadar bahwa kita telah diselamatkan. Yang kedua, doktrin ketekunan bertentangan dengan Alkitab. Nasihat untuk terus-menerus berada dalam iman. Ayat yang sering dikutip, teman-teman bisa baca dalam Matius 10 ayat yang ke-22, Yohanes 8 ayat yang ke-31, Yohanes 15 ayat yang ke-5, dan 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Ayat ini memberitahukan kepada kita semua bahwa hanya jika kita bertahan sampai akhir di dalam doa, berpegang teguh pada apa yang kita miliki, berada dalam firman Kristus, dan tetap berada di dalam Kristus, maka kita dapat menikmati berkat ketekunan. Berkat ketekunan sendiri itu adalah bukan kepuasan diri kita bagaimana kita menempatkan diri kita ini dalam dunia, tetapi bagaimana iman kita yang kita telah diselamatkan, kita memiliki iman yang mau bertekun di dalam Kristus.
Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa Allah memelihara kita dengan menggunakan sarana-sarana, yaitu mencakup nasihat, ancaman, dan janji firman-Nya. Seringkali kita merasa bahwa Allah menegur kita. Itulah cara Allah mengajarkan kita dan mengingatkan kita bahwa Allah itu memelihara kita. Ada Roh Kudus yang mengingatkan kita akan nasihat, ada janji firman Tuhan dalam Alkitab juga. Peringatan terhadap kemurtadan. Nanti juga teman-teman bisa baca dalam Kolose 1 ayat yang ke-21 sampai 23, Ibrani 2 ayat yang pertama, dan 2 Petrus 3 ayat yang ke-17. Orang percaya sejati akan menyatakan kesejatian imannya dengan terus-menerus berada di dalam iman, dengan tidak berseret hanyut dari apa yang didengarnya. Jadi orang yang telah ditebus pasti memiliki iman. Bagaimana sih orang yang telah ditebus tersebut terus bertumbuh dalam imannya? Tentunya harus memiliki iman yang sejati. Iman yang sejati ini kita harus bukan saya memiliki iman yang sejati, jadi ya udah karena iman itu saya udah diselamatkan. Enggak. Jadi kita harus terus ada di dalam iman itu. Kita nggak boleh terseret hanyut dari apa yang telah kita dengar, dari hal-hal dunia yang telah kita dengar menyeret kita dari iman yang sejati itu. Kasus-kasus kemurtadan yang terjadi secara aktual. Yang pertama, Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa dari dulu sampai sekarang selalu terdapat orang-orang yang tampaknya menjadi bagian dari persekutuan umat Allah, tapi bukan orang-orang percaya sejati. Kita tahu bahwa banyak orang yang datang ke gereja, banyak orang yang beribadah, tetapi dia itu bukan adalah orang-orang yang punya kepercayaan sejati. Mungkin dia hanya datang duduk beribadah karena dia hanya mau menjadikan rutinitas ibadah itu sebagai rutinitas mingguan tanpa menyadarkan bahwa iman itu harus bertumbuh ketika dia ada dalam persekutuan umat Allah. Yang kedua, di masa perjanjian lama, seperti yang ditunjukkan oleh Paulus, tidak semua keturunan Israel adalah orang Israel sejati yang beriman. Roma 9 ayat yang 6. Dan yang ketiga, mereka yang memiliki iman yang sejati akan bertekun bukan dengan kekuatan mereka sendiri, melainkan melalui kekuatan Allah. Umat Kristen sudah pasti tahu bahwa kita adalah orang-orang yang percaya. Tidak semua umat Kristen adalah orang-orang yang percaya dan bertumbuh imannya. Tapi kita yang udah sadar diselamatkan oleh Allah, kita harus tetap bertekun dengan iman sejati kita, bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi kekuatan yang daripada Allah. Perjanjian baru menyebutkan tentang mundur dari iman. Di sini ada beberapa versi, ada dari NASB, RSV, dan NIV. Tetapi Roh dengan tegas menegaskan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang mundur dari sari iman. Mundur dalam bahasa Yunani artinya murtad. Jadi orang yang mundur dari imannya, memilih tidak mengikuti Kristus lagi, berarti itu dia adalah orang yang murtad. RSV mengungkapkan pergi dari iman, dan NIV menggunakan ungkapan meninggalkan imannya di dalam Kristus. Kata Paulus, hari-hari akhir banyak orang akan mundur dari pengakuannya kepada agama Kristen. Bukan hanya kepada agama Kristen, tetapi kembali lagi kita belajar bahwa orang yang beragama Kristen tidak semuanya adalah orang-orang yang iman sejatinya kepada Allah. Di sini dijelaskan oleh Paulus bahwa orang-orang yang mundur dari agama Kristen berarti mundur dari kepercayaannya kepada Allah. Menurut Petrus, orang-orang percaya sejati sebagai orang-orang yang menambahkan kepada iman mereka kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Akan menjadikan panggilan mereka pasti dan menambahkan janji. Nah, dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-5-11, jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi orang-orang yang memang bertekun dengan iman mereka memiliki hal-hal yang tumbuh dari diri mereka karena kepercayaan iman sejati mereka mempunyai kebajikan, pengetahuan, dan yang tadi saya sudah jelaskan itu adalah pertumbuhan iman yang sejati. Nah, di sini ada the fifth main point or head of doctrine, menjelaskan kecondongan orang-orang percaya untuk jatuh ke dalam dosa setiap hari dikarenakan oleh kelemahan. Karena kita memiliki natur dosa, jadi kita memiliki kelemahan untuk terus jatuh ke dalam dosa. Ada beberapa artikel di sini, ada yang menyatakan bahwa mereka mengalami konversi untuk mampu bertahan di dalam anugerah Allah, ada juga yang terjatuh dalam dosa, ada yang menurut tujuan pemilihannya yang tidak berubah, tidak mengambil Roh Kudusnya secara total dari umat miliknya, bahkan ketika mereka gagal secara menyedihkan. Jadi mereka tidak mendengarkan apa kata Roh Kudus tersebut. Nah, Canons of Dort mempertahankan bahwa Allah secara pasti dan efektif akan memperbarui umatnya yang telah terjatuh ke dalam dosa yang serius itu kepada pertobatan melalui firman dan rohnya. Itu adalah panggilan efektif. Artikel yang ke-8 tentang ketekunan orang-orang percaya sejati tidak didasarkan pada jasa perbuatan mereka, kekuatan mereka, melainkan hanya karena kasih setia Allah yang tidak layak sebenarnya kita dapatkan. Nah,
Jadi Canons of Dort tidak mendukung pemahaman yang keliru atas doktrin ini yang mungkin dimiliki oleh sejumlah orang, yaitu bahwa sekali selamat, tetap selamat, tidak peduli bagaimana kamu hidup. Di sini artikel 12 dan 13 juga menjelaskan tentang jaminan pemeliharaan Allah. Jadi kesimpulannya adalah doktrin ketekunan orang-orang percaya sejati merupakan salah satu ajaran Alkitab yang paling menghibur Allah dengan kuasanya menjaga umatnya agar tidak mundur darinya. Bahwa Kristus tidak akan membiarkan siapapun merebut mereka dari tangannya dan bahwa Roh Kudus mematrikan mereka untuk hari penebusan. Sekali lagi, bahwa orang-orang yang telah diselamatkan sekali selamat tetap selamat, tidak peduli bagaimana ia hidup. Ada pertanyaan dari teman-teman? Maksudnya jadi tapi kan nggak tapi kenapa maksudnya bukan berarti ketika dibilang orang-orang kudus berarti kita nggak mungkin lepas dari iman. Nah, meninggal kayak nggak mungkin mengalami penurunan iman nggak ya tadi. Tapi maksudnya jadi maksudnya itu ketika misalnya suatu saat kita kayak merasa nggak beriman, itu gimana? Kayak kita merasa kayaknya iman kita goyah gitu. Ya kan seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ketika kita menyadari bahwa kita nih orang-orang percaya sejati yang telah diberikan iman sejati nih sama Allah. Kan saya sudah dijelaskan tadi ada tiga konsep yang menjelaskan bahwa memang kita akan meninggalkan, ada masa-masa di mana kita akan meninggalkan iman kita, tapi bukan berarti kita akan kehilangan itu secara total atau sampai pada akhirnya sampai pada akhir kita mati itu kita akan kehilangan iman kita secara total. Itu yang didalamkan ketiga konsep ini, baik dari konsepnya hukumah ini sendiri, terus Westminster dan juga ada dari itu darinya kaum Calvinis seperti itu. Jadi kita memang kita merasa iman kita goyah, kita merasa memang kita meninggalkan, tetapi secara berjalan waktu kita akan kembali kepada iman itu sendiri. Ya sekian, terima kasih atas teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.